Lo orang tahu kagak, ketika wafatnya Umar bin Khattab, itu meninggalkan ladang pertanian sekitar 70.000 titik ladang. Satu ladang pertanian kalau dikonversi ke rupiah, itu harganya sampai 160 jutaan loh. Jadi 160 juta rupiah tuh satu titik ladang pertanian. Jika dikalkulasikan semuanya, seluruh aset hartanya itu mencapai 11,2 triliun rupiah. Nah itu tuh keuangan Umar bin Khattab. Setiap ladang pertanian milik Umar bin Khattab itu menghasilkan rata-rata 40 juta, yang artinya setiap bulan menghasilkan 233 miliar rupiah. Nah kalau per tahunnya itu menghasilkan 2,8 triliun rupiah jika dikonversikan ke dalam rupiah. Lo orang pikir penghasilan segitu fantastis kagak? Ya fantastis banget lah. Nah, gimana rahasia Umar bin Khattab bisa punya nilai keuangan seperti itu? Apa yang menjadikan nilai dalam investasinya? Nah, beliau kan seorang investor ya. Yuk, gue orang bakal mengajak lo orang ke sejarahnya secara ringkas. Lo orang tonton deh video ini sampai selesai. Subscribe dulu ngapa? Bunyikan lonceng notifikasinya juga ya. Iya, ketika kita orang mendengar nama Umar bin Khattab, apa yang ada di benak lo orang semua? Pasti yang kepikir ketegasannya kan? Seorang pemimpin yang adil, serta sukses menguasai 2/3 dunia. Terus apalagi ayo? Banyak orang masuk Islam karena pengaruhnya. Setan pun takut kocar-kacir ketika bertemu Umar bin Khattab mah. Ya, itu semua betul. Tapi yang mau gue orang bahas, kesuksesannya dari segi finansial juga bro. Beliau memang karismatik dalam kepemimpinannya, tapi unggul juga dalam kesuksesan sebagai seorang muslim. Umar bin Khattab tahu kagak? Beliau itu seorang investor handal yang sukses. Beliau berbisnis di bidang properti. Asetnya itu triliunan bro. Ya Umar bin Khattab memang pedagang, marketing keren juga pokoknya. Berbicara pamor, memang lebih unggul Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Tapi di bidang properti, memang Umar bin Khattab yang tersukses di zamannya. Umar bin Khattab tuh dulu berinvestasi pada ilmu pengetahuan loh. Gimana nih maksudnya? Jika hari ini kita orang dihadapkan ketika belum mampu investasi secara finansial atau keuangan yang belum stabil, atau bisa dikatakan juga lebih besar pengeluaran lah ya daripada pemasukan, maka yuk kita mulai berinvestasi pada ilmu pengetahuan seperti Umar bin Khattab. Yuk banyak belajar lah, banyakin wawasan atau keilmuan, banyakin membaca buku, ikuti kajian-kajian ilmu, sempatkanlah pokoknya, harus disempet-sempetkan. Kalau nggak sempet ya harus sempet. Untuk apa? Ya sebagai modal bekal kita orang lah di masa mendatang. Baca buku tentang manajemen keuangan, manajemen bisnis, buku tentang investasi, bisa juga buku bisnis atau kewirausahaan, dan mulailah pelajari. Umar bin Khattab dulu tuh begitu ternyata dalam legendanya. Sejarahnya mencatat masa kecil Umar bin Khattab sampai menjadi pemuda dewasa yang intelektualitasnya itu tinggi bro. Menulis dan membaca itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Gemar banget mempelajari sejarah-sejarah. Lo orang search Umar bin Khattab itu dulu dari Bani Adi kan ya. Nah Bani Adi itu secara ilmu pengetahuan dan kecerdasannya unggul di kalangan masyarakat Quraisy. Bahkan Bani Adi dipercaya mewakili Quraisy sebagai diplomat dari berbagai urusan kancah internasional loh. Umar bin Khattab sudah terampil baca dan tulis sejak kecil. Beliau adalah pembelajar sangat hebat. Dan ketika Umar keluar negeri, ketika hubungan dagang atau diplomasi, Umar tuh seneng banget berdiskusi, sharing ilmu pengetahuan ke orang luar itu. Modal bekal ilmu pengetahuan Umar salah satu ikhtiar pendorong kesuksesannya loh, sebagai investor dan pemimpin yang luar biasa. Jadi ini menarik banget nih. Menarik lagi ketika Umar menjadi khalifah. Umar bin Khattab sangat menyarankan kepada para pegawainya, bahkan sahabatnya, untuk rajin menabung. Untuk tujuannya apa? Ya investasi.
Jadi Umar bin Khattab mengajak sahabat-sahabatnya, udahlah hidup mah sederhana aja, low profile aja lah, banyakin nabung untuk investasi beli properti. Seperti yang dilakukan Umar, beli lahan pertanian lah, hewan ternak dan produk-produk yang memang bisa dibisniskan gitu. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab, menabung yang rajin untuk tujuan investasi. Jadi investasi nggak nunggu kaya raya dulu, kata Umar mah. Umar bin Khattab ngajak karyawannya investasi dengan tahapan menabung yang rajin. Memang menabung nggak membuat kita orang langsung kaya raya, tapi tabungan kita rubah dengan investasi lah. Di zaman kita orang ini, kalau menabung uang, ya biasanya untuk kebutuhan konsumsi kan? Bener gak? Ya meskipun kagak semua orang sih, tapi kebanyakan kan gitu. Dan terkadang kita orang berpikir di zaman sekarang ini untuk menjadi seorang investor harus menjadi pengusaha dulu, harus kaya raya dulu. Padahal enggak kok, kagak. Karyawan pun bisa menjadi seorang investor. Siapapun bisa kok. Yang penting milikilah mental sebagai seorang investor seperti Umar bin Khattab. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar sangat melarang pejabatnya berbisnis dengan praktis. Nah, gimana tuh maksudnya? Beliau lebih menyarankan untuk menabung dan berinvestasi membeli lahan pertanian agar tidak ada konflik of interest ketika menjalankan bisnis dan bersamaan menjadi seorang pejabat gitu. Pernah kejadian nih, Umar mengancam Abu Hurairah. Pada waktu itu, Abu Hurairah menjadi pejabat gubernur Bahrain dan memiliki bisnis penyewaan kuda. Nah, ini dianggap oleh Umar bin Khattab berbisnis dengan cara praktis. Lalu Umar memberikan hukuman cambuk kepada Abu Hurairah. Nih, sekelas sahabat Abu Hurairah digituin sama Umar bin Khattab ya. Kemudian Umar bin Khattab memiliki visi ekonomi yang produktif. Harus memiliki nilai investasi yang bermanfaat untuk umat katanya. Ya investasi keuangan untuk yang berguna lah pokoknya. Umar itu kagak suka sesuatu yang sifatnya sia-sia. Harus mempunyai nilai dan bermanfaat pokoknya. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, beliau mengembangkan dan membuat kebijakan melakukan produktivitas tanah-tanah. Ketika ada lahan 3 bulan kagak kepake nih, maka Umar akan memberikan peringatan, bahkan sampai disita tuh lahan tanahnya, dan membagikan tanah atau lahan tersebut kepada yang mau mengolahnya. Jadi Umar mah pengen lahan-lahan tanah itu produktivitas gitu, dan memiliki nilai ekonomi yang menguatkan perekonomian umat, sehingga tidak mubazir dan menjadi nilai keuangan untuk ekonomi umat lah pokoknya. Memulai dari yang kecil, kita orang tadi udah bahas kalau Umar wafat itu meninggalkan titik lahan sampai 70.000 lahan. Ya dimulai sedikit-sedikit aja gitu kalau beli tanah teh. Bentuk investasinya gitu tuh, sampai jadi 70.000 titik ladang pertanian. Itu yang ditinggalkan Umar bin Khattab. Pokoknya Umar sudah mencontohkan mulailah dari yang kecil. Prinsipnya untuk investasi gak perlu uang yang banyak, tapi mulai aja dari potensi diri yang ada dan siap untuk menjadi lebih baik. Juga meminimalisir resiko yang akan kita hadapi. Umar memulai investasi sangat cerdas. Ketika berkembang dan memperluas lahan, maka dapat disimpulkan agar semisal dari satu titik ada kerugian, maka dari titik bisnis yang lain bisa menutupi. Umar pun orangnya tidak konsumtif, orangnya sederhana, low profile, tapi kaya raya, hartanya sampai triliunan bro. Low profile banget sebenarnya orangnya tuh Umar bin Khattab mah. Juhud gitu orangnya teh. Ada uang pun bukan sepenuhnya untuk konsumtif atau hura-hura, tapi untuk digunakan atau ditabung untuk investasi. Dan setelah mencapai kesuksesan pun, Umar mah low profile, sederhana banget dengan apa adanya yang ada di dirinya. Kagak banyak gaya, tidak konsumtif, tapi untuk berpikir produktif. Nih dari poin gitu aja, bagi gue orang, ini udah banyak banget hikmah dan pelajaran yang gue orang bisa ambil. Ya termasuk untuk kita orang semua lah, bisa memulai mencontoh bisnisnya seperti Umar bin Khattab. Coba deh video ini share ke teman-teman yang lain, agar kita orang sebagai seorang mukmin muslim bisa membantu menumbuh kembangkan perekonomian umat.
terkhusus untuk umat Islam sih. Ya, globalnya adalah untuk masyarakat seluruh dunia ini. Karena kesejahteraan dimulai dari diri kita orang.